Kita lagi mempersiapkan diri untuk Rosh Hashanah, dan salah satu yang Tuhan bicara itu kita akan lihat sebuah gerbang yang namanya gerbang Roh Kudus. Saya itu lihat hari itu setiap kali kita bekerja dengan Roh Kudus, tangan kita ini dicelupkan ke sesuatu seperti cairan seperti itu, dan pada waktu kita mengerjakannya bersama dengan Roh Kudus, tangan kita itu bisa bercahaya, dan hasil semua yang kita kerjakan itu jadi berbeda. Dan hari itu Tuhan berkata, ini benar-benar kita ini harus berubah gelombangnya. Kita harus merubah semua gelombang. Kita harus menyesuaikan dengan gelombang Roh Kudus. Kita belajar untuk menangkap hatinya lebih lagi. Jadi pagi hari ini kalau kita menyembah, kita akan minta untuk Roh Kudus sekali lagi merendam kita. Untuk Roh Kudus itu yang sekali lagi menunjukkan gelombangnya kepada kita, dan kita belajar mengikuti gelombang daripada Roh Kudus. Gelombang Roh Kudus memang ada begitu banyak macamnya. Ada seperti api, ada seperti air, tapi juga seperti angin, ada seperti listrik. Ada begitu banyak gelombang daripada Roh Kudus. Dan pagi hari ini mari kita belajar. Kita belajar untuk menyesuaikan diri kita, dan kita belajar untuk direndam di dalam Roh Kudus, di dalam gelombangnya. Dan kita mulai menyesuaikan, tuning semua frekuensi kita untuk kita mulai mengenal frekuensi daripada Roh Kudus. Ya, mari siapkan diri, siapkan hati. Mari ingini rohnya lebih lagi, karena dialah yang di hari-hari ini akan dicurahkan tanpa batas dan sangat akhir. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Mari alirkan seperti air Tuhan. Ku rindu buat kami dialiri, buat kami minum dalam hidup, buat kami menyerapmu syakaramu. Allah Roh Kudus, sampai hati kami sangat menginginkanmu, sampai kami sangat merindukanmu. Jelikanku kiaramu, rindu hadiratmu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari sekali lagi katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Mari rendam kami Tuhan, mari rendam kami. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu. Mari rindukan Roh Kudus lebih lagi dalam hidupku. Mari rindukan Roh Kudus, syakana
Mari sekali lagi ku sembah.
pagi hari ini. Mari Roh Kudus terus bekerja Tuhan di dalam setiap hidup kami. Biar pagi hari ini kami terus mengenal setiap pribadi-Mu ya Roh Kudus. Tuhan, sekali kami mau mendengarkan akan firman-Mu, biar Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan berbicara, supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu yang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari siapkan setiap wadah kami, siapkan setiap hati kami Tuhan, untuk menerima yang lebih lagi yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Shalom Kak. Terdengar, Selamat Kak. pagi. Bagus, Terdengar. bagus. Oke. Terima kasih. Yuk kita doa sekali lagi ya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Ajari kami Tuhan, karena kerinduan-Mu untuk kami hadir dalam sidang ilahi, kerinduan-Mu untuk kami alami yang ajaib, kerinduan-Mu untuk kami alami yang luar biasa lewat sidang ilahi. Sungguh pada pagi hari ini hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Roh-Mu yang tidak terbatas itu yang menjelaskan dan mengajarkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat pagi sekali lagi. Pagi hari ini tema kita adalah tentang ISO sidang ilahi gitu ya. Selama sebulan kita udah belajar tentang serangkaian ISO dalam berbagai aspek kehidupan. Dan pagi ini kita akan belajar sekali lagi satu topik lagi dalam hal sidang ilahi. Nah, saya yakin kita semua sering dengar kata sidang ilahi, apalagi Bapak Ibu yang suka streaming atau datang ke ibadah Mahanaim, ini menjadi hal yang rutin gitu. Tapi masih menjadi pertanyaan buat banyak orang, apa itu sidang ilahi, kenapa kita sidang ilahi, dan sebagainya. Apa dampaknya buat kita, dan bagaimana caranya, dan sebagainya. Nah, pagi hari ini saya coba buat sesimpel mungkin, karena saya tahu masih pagi ya. Saya juga sering berjuang mendengarkan firman di pagi hari kalau Heavenly Realm. Jadi, yuk saya coba buat sekompak mungkin supaya kita ngerti dan bisa praktek langsung. Yang pertama, Yeremia 23 ayat 18 dan 22. Yeremia 23 ayat 18 dan 22. Ini adalah sebuah ayat di mana hari itu dikatakan gini, sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan? Hari itu firman-Nya berkata kepada nabi-nabi di Israel, firman-Nya berkata kepada imam-imam di Israel, berkata begini, siapa yang hadir? Waktu Tuhan buka musyawarah, waktu Tuhan gelar sidang, waktu Tuhan gelar sebuah kesempatan untuk orang hadir, untuk manusia hadir, mendengar apa yang Tuhan mau, mereka nggak hadir gitu. Dan lanjutannya apa akibatnya? Siapa yang hadir sehingga yang perhatikan dan mendengar firman-Nya. Jadi ternyata kalau kita nggak hadir dalam dewan musyawarah atau kita tidak hadir dalam sidang ilahi, ada poin yang pasti terlewat. Apa itu yang terlewat? Mendengarkan dan memperhatikan firman-Nya. Karena gini, seperti sidang pada umumnya, setiap kali sidang pasti ada keputusan hakim, pasti ada pasal yang dibacakan, pasti ada tuntutan, pasti ada berbagai aspek yang bersuara. Nah, semua hal ini harus dikumpulkan jadi satu. Jadi setiap kali kita masuk sidang ilahi khususnya, kita akan ngerti ada tuntutan, ada hukumnya, ada pembelaannya, ada keputusannya. Dan 4 hal ini hanya didengar kalau kita masuk. Ya Kak Christian, tapi kan kalau sidangnya ditayangkan di TV, kita nggak perlu masuk, kita bisa dengar. Oke, tapi saudara nggak bisa berbuat apapun. Paham ya saudara ya? Betul, sidang di TV kita bisa nonton, kita bisa tahu hasilnya tanpa ikutan. Tapi kan kita nggak bisa berbuat apapun. Tapi kalau kita masuk, 4 hal tadi, hukumnya, tuntutannya, pembelaannya, dan keputusannya, kita bisa ikut ambil bagian mempengaruhi 4 hal ini. Oke, saudara nangkep ya? Itu kenapa Tuhan sangat berharap kita hadir dalam sidang. Karena kalau kita nggak hadir, kita nggak bisa berbuat apapun. Bahkan kita tidak tahu 4 hal ini. Karena beberapa sidang dilakukan secara tertutup. Gitu. Jadi kalau kita nggak hadir, nggak bisa 4 hal ini kita nggak akan tahu.
Ya. Nah, lanjut ayat 22. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Siapa yang memperhatikan 4 hal ini? Seandainya nabi-nabi masuk dalam sidang ilahi, mereka akan dengar 4 hal ini. Oke, saya coba lebih lambat sedikit ya. Pagi-pagi makanannya agak berat. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Siapa yang masuk sidang ilahi dan dengerin 4 hal ini? Kenapa harus didengerin? Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, kata Tuhan, seandainya kamu datang aja buat nabi-nabinya, buat semua orang, seandainya kamu masuk aja, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku. Satu, kalau kita masuk, kita bisa mengabarkan hasilnya. Kenapa? Karena semua orang perlu tahu hasil putusan hakim, semua orang perlu tahu hasil sidang ilahi. Contoh, sidang kayak kemarin, reshuffle kabinet, reshuffle DPR. Seandainya nih, misal kita nggak tahu ada reshuffle, dan kita mau punya pengaduan, kita punya masalah, kita telepon DPR yang lama, ya nggak mempan. Kan sudah reshuffle, dia sudah bebas tugas. Tapi kalau kita nggak tahu keputusan ini, ya kita salah telepon, kita salah orang. Gitu. Nah, kenapa kita perlu tahu? Supaya kita bisa umumkan, kita bisa beritahu kepada orang lain, ini loh keputusannya, simpelnya gini. Kenapa Yesus disalib harus di atas gunung? Kenapa kematian Yesus, penyaliban Yesus harus diumumkan, harus diberitakan ke semua penjuru dunia, harus dilihat oleh banyak orang? Simple. Tujuannya apa sih? Supaya niscaya mereka mengabarkan firman dan mendengarnya. Nangkep ya saudara ya. Jadi kenapa Yesus mati harus diberitakan, diumumkan ke semua jagat raya? Supaya semua orang tahu bahwa keputusan hakim adalah dosa diampuni dan kita ditebus. Nangkep ya saudara ya. Jadi dengan kita hadir dalam sidang, ada sebuah pengumuman, ada sebuah keputusan yang kita dengar, dan itu menyelamatkan dan merubah nasib kita. Seandainya hari itu Yesus disalib dalam rumah, atau bahkan Yesus perjalanannya nggak ada yang tahu, nggak pernah memberitakan apapun, maka sampai hari ini saya rasa walaupun kita sudah ditebus, kita nggak tahu kita ditebus. Itu tujuan kenapa kematian Yesus, penyaliban Yesus harus diumumkan. Karena keputusan hakim, karena tuntutannya, karena pembelaannya, harus semua orang harus tahu. Tuntutannya manusia jatuh dalam dosa. Oke. Hukumnya apa? Upah dosa adalah maut. Oke. Pembelaannya apa? Ada darah yang sempurna, darah anak domba Allah yang menebus. Keputusannya apa? Manusia diselamatkan. Saudara bisa paham ya? Nah, jadi tanpa orang masuk dalam sidang ilahi, mereka nggak akan dengar, mereka nggak akan ngerti keputusannya apa. Dan itu yang terjadi pada kebanyakan orang. Gitu. Kita nggak ngerti bahwa ternyata dalam sidang ilahi kita sudah diselamatkan. Ternyata dalam sidang ilahi kita sudah ditebus dosanya. Ternyata dalam sidang ilahi kita tidak lagi diikat oleh kutuk. Ternyata dalam sidang ilahi kita sudah dibebaskan dari kelemahan. Tapi kenapa manusia masih hidup dalam kelemahan, dalam kutuk, dalam berbagai hal yang menyulitkan, yang mengganggu? Simple. Karena mereka tidak masuk sidang ilahi dan mereka tidak tahu kalau ada keputusan yang sudah menyelamatkan mereka. Contoh, saya yakin saudara pasti pernah mengalami ada hari-hari di mana saudara pikir saudara nggak bawa uang. Saudara mikir, aduh dompet saya kosong, aduh saya lupa tarik tunai, aduh saya nggak punya uang. Tapi sebenarnya di kantongmu, di jaketmu, di resleting tasmu, bahkan di jok motor, ada uang yang saudara tinggalin. Saya pernah satu kali mau keluar parkir, saya panik, saya nggak ada uang cash, nggak ada uang kecil. Sampai hari itu akhirnya saya minjem teman saya dulu. Ternyata waktu saya buka jok motor saya, duitnya banyak saudara. Nah, sama halnya dengan sidang ilahi. Ada seringkali kita nggak tahu keputusan di dalam sana, dan kita terjebak di luarnya. Oke?
Karena kita nggak ngerti keputusannya, kita nggak ngerti apa yang Tuhan ucapkan, kita nggak ngerti keputusan hakim, keputusan Tuhan sebagai hakim, kita nggak ngerti hukumnya, dan kita terjebak di luarnya. Itu kenapa firman Tuhan berkata gini, niscaya kalau kamu hadir aja, kamu akan dengar dan memperhatikan firman-Nya. Dan dikatakan gini, setelah mereka mendengar, menerima firman, mengabarkan firman kepada umatku, mereka semua firman ini, semua keputusan ini akan membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan, kalau mereka masuk dalam sidang, mereka membawa berita ini keluar, maka niscayalah bangsaku, umatku akan back on the right track. Pagi ini saya nggak akan ngomong tentang kota, saya nggak akan ngomong tentang bangsa. Kita coba lihat buat diri kita dulu. Niscaya kalau mereka hadir, mereka berkesempatan back on the right track. Artinya apa? Kalau kita ngerti keputusan hakim, oke, kita diampuni. Tok, tok, tok. Tapi kelanjutannya kan kita perlu memperbaiki hidup. Tapi kelanjutannya ada hal-hal yang harus diperbaiki, harus dibereskan. Hari ini diampuni sidang, besok ngelanggar lagi ya sama aja bohong. Kan gitu. Contoh, hari ini sudah melanggar lampu merah. Gitu kan, STNK diambil, harus sidang buat ngambil. Oke, sudah dibayar, sudah sidang, sudah diambil. Besoknya ngelanggar lagi ya sama aja bohong. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kita hadir dalam sidang ilahi, kita dengar keputusannya, kita akan back on the right track. Kita akan kembali dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Nah, berapa kali dalam hidup kita ini mengambil langkah yang salah. Kita hidup dengan cara yang salah. Cara bekerja yang salah, cara berdoa yang salah, cara melayani yang salah, cara mengelola uang yang salah. Dan waktu kita hadir dalam sidang ilahi, saya coba kerucutkan seperti ini. Contoh, kasusnya apa? Kasusnya mungkin ada orang-orang yang kesulitan dalam ekonomi. Oke, itu kasusnya. Geser. Tuntutannya apa? Kasusnya kesulitan dalam ekonomi. Tuntutannya apa? Ya mereka yang malas, gak usah makan, gini. Itu semua punya tuntutan. Orang yang ngejar uang, uangnya bersayap dan pergi. Itu tuntutannya. Hukumnya apa? Hukumnya adalah mereka yang mengikat persahabatan dengan mamon, gak bisa berdiri di dua kapal, mereka pasti akan membenci Tuhan, salah satunya membenci Tuhan atau mamon. Gitu kan? Itu hukumnya. Dan keputusan hakimnya apa? Pembelaannya apa? Pembelaannya adalah Tuhan melimpahkan dengan kekayaan yang dia miliki, dengan kekayaan surgawi. Maka keputusannya adalah berkat Tuhan yang menjadikan kaya, kerja keras tidak menambahkannya. Jadi ada hukum demi hukum, ada peraturan demi peraturan, ada pasal demi pasal yang menyelamatkan. Dan waktu kita kembali on the right track, ada jalan yang diperbaiki. Ada nasib yang diubahkan, ya. Nah, saya cepat saja. Kenapa kita perlu sidang ilahi? Yang pertama, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, ini firman Tuhan yang berkata, sadarlah, berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari orang yang dapat ditelannya, dan firman Tuhan berkata ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kata lawan itu dari kata antidikos, yang artinya melawan dalam perkara hukum. Ada hal-hal dalam hidup kita yang oke, kita sudah peperangan rohani, kita sudah penyembahan, kita sudah berdoa, kita sudah penginjilan, kita sudah isi cawan, oke. Tapi ternyata ada komposisi satu lagi. Apa itu? Sidang ilahi, hukum. Ya, komposisi hukum. Pagi ini saya nggak cukup kalau mengajarkan hukum juga, tapi komposisi hukum nggak boleh dilewatkan. Karena ternyata untuk melawan semua tuduhan yang dilemparkan, untuk melawan semua ucapan iblis, untuk melawan semua yang iblis coba katakan dalam hidup kita, melawannya dengan cara apa? Antidikos, lawan dalam perkara hukum. Jadi seringkali tengking nggak cukup. Ada hukum yang harus dikeluarkan juga. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus perlu sidang ilahi? Lukas 18 ayat 2 sampai 5
7-8. Saya nggak usah bacakan terlalu panjang, tapi saudara tahu ini adalah kisah tentang hakim yang lalim. Satu kali di kota, ada hakim yang lalim, ada hakim yang nggak benar. Kalau kata judul perikopnya, ada hakim yang jahat. Tapi ada seorang perempuan, dia punya kasus, gitu ya. Ada seorang janda, dia terikat kepada sebuah kasus. Dan apa yang dia lakukan setiap hari, dia datang ke rumah hakim ini, dia ketok, dia ketok, dia ketok, dia ketok. Dan firman Allah berkata gini, tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya siang dan malam yang berseru kepadanya. Kalau hakim yang lalim saja membukakan pintu buat orang berdosa, masakan Tuhan tidak? Oke. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka dan sebagainya? Yang pertama gini, kenapa kita perlu hadir dalam sidang ilahi? Karena kita perlu dibenarkan. Kita tidak pernah luput dari kesalahan, makanya kita perlu sumpah dan sebagainya. Tapi nyatanya untuk sebuah pembenaran, sebuah keputusan hakim, kita perlu masuk dalam sidang. Ya, untuk semua yang kita alami diperbaiki, kita perlu masuk dalam sidang. Oke. Nah, itu kenapa firman Tuhan mengajarkan ketok. Seperti janda ini menghadapi hakim yang lain, ketoklah demi sebuah pembenaran, ketok. Mintalah setiap hari, setiap saat dalam sidang. Walaupun ini kalau dijelaskan panjang lagi, ini arbitrase dan sebagainya, karena dia tidak masuk ke ruang sidang dan sebagainya. Tapi kalimat terakhir dikatakan gini, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sidang ilahi, kenapa kita perlu melewatinya? Karena ini adalah bentuk iman. Iman kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan. Simpelnya gini, dalam sebuah ruang sidang, Bapak kita adalah hakimnya. Iblis akan menuntut, ya kan? Yesus, Roh Kudus akan membela semuanya. Tapi kenyataannya, kenapa kita perlu masuk sidang ilahi? Karena kita sebagai anak. Saudara bisa bayangkan kalau kita masuk sebagai terdakwa dan hakimnya Bapak kita sendiri. Bukankah sudah pasti kita diselamatkan? Bukankah sudah pasti kita dibenarkan? Bukankah sudah pasti Tuhan mengeluarkan sebuah keputusan yang menyelamatkan kita? Tapi hal ini bisa terjadi kalau kita sidang ilahi. Karena ini bukti iman, tapi juga ini adalah momen di mana kita menerima pembenaran. Ya, saya loncat ke poin terakhir. Bagaimana cara praktek dalam sidang ilahi? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita punya untuk bisa masuk dalam sidang ilahi? Yang pertama, seperti yang kita sudah baca tentang hakim yang lalim, adalah sebuah bagian kita untuk terus mengetuk. Kak, sidang ilahi dilakukan berapa kali? Firman Tuhan berkata terus mengetuk. Memang ada momen-momennya, tapi tidak ada salahnya juga kalau setiap hari kita datang menghadap kepada Tuhan. Karena kita perlu mengetuk. Karena kita perlu datang untuk mengetuk. Yang pertama, ada kisah hakim yang lalim, tapi juga ada Matius 7 ayat 7. Ketoklah, carilah. Kadang-kadang dalam hidup kita, dalam keputusan-keputusan yang kita harapkan dari Tuhan, kita perlu mengetuk. Kak, saya udah doa berapa kali? Seminggu sekali. Saya sudah doa berapa kali? Iya, kalau ibadah di Mahanaim, kalau ibadah di gereja. Percayalah, itu nggak cukup. Karena firman Tuhan berkata, ketuklah dan teruslah mengetuk. Itu keputusan akan keluar waktu kita terus mengetuk. Sama seperti yang hakim yang lalim lakukan. Waktu janda itu terus ketuk, dia terima pembenaran. Bahkan Alkitab berkata gini, tidakkah Allah membenarkan orang pilihannya yang berseru-seru siang dan malam? Waktu kita menghadap Tuhan setiap hari, waktu kita doa setiap hari, waktu kita mencoba masuk sidang ilahi setiap hari, itu seperti suara kita menggedor pintu surga. Itu seperti suara kita menggedor pintu surga setiap hari, setiap saat. Dan suara kita tidak akan hilang begitu saja.
itu suara akan terus gedor sampai seisi sorga berkata kepada Tuhan, 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 ini loh doanya ngetok terus. Ini loh doanya kenceng banget. Ini loh doanya ada terus. Gitu ya. Dan itu yang membuat Tuhan membuka pintu. Itu yang membuat Tuhan mengetok keputusan dalam sidang ilahi. Yang kedua, kalau saudara baca, saya nggak bukakan ayatnya, ada sebuah kisah yang menurut saya luar biasa sekali. Ya, Pak. Sebuah kisah yang dikatakan gini, hari itu Tuhan datang dan Tuhan menuntut kematian Musa. Kenapa? Karena anaknya belum disunat, karena berbagai kasus dan sebagainya. Tapi gini yang ajaib, hari itu Musa tertidur. Dan Musa juga nggak bangun mendengar Tuhan hadir, nyaris mati. Tapi apa yang dilakukan oleh istrinya, hari itu sigap sekali, istrinya bangun, dia sunat anaknya, dan dia menyentuhkan kulit katan itu. Dan dia berkata sesungguhnya dia ini adalah mempelai darah. Kadang yang kita perlukan adalah sigap, bertindak cepat, dan sigap. Kadang yang kita perlukan adalah sebuah tindakan yang cepat. Karena yang namanya sidang ilahi, ada momennya, ada kairosnya. Dan kalau kita berjalan terlalu lambat, kalau kita nggak ikuti momennya, kalau kita tidak bertindak dengan cepat, kalau kelewat berbahaya. Contoh, kemarin mungkin saudara juga sudah dengar, tanggal 31 Agustus, tanggal 30 dan 31 Agustus, 30 Agustus waktu itu. Hari itu 30 Agustus, memang kami di Mahanaim sudah punya rencana untuk kami mau buat pesta rakyat, kita mau turun ke jalan tanggal 31-nya. Tapi karena kondisi tidak kondusif, karena demo di Jakarta dan sebagainya, hari itu dibatalkan. Jadi semua rencana untuk jalan, semua rencana untuk buka panggung, semua rencana untuk arak-arakan dibatalkan. Sudah, dan yang ajaib menurut saya gini, hari itu diumumkan, oke, acaranya batal. Kami seluruh Mahanaim berhenti bekerja. Ya, beberapa tetap jalan karena tanggung gitu ya. Tapi kami secara garis besar berhenti bekerja. Yang lagi buat dekor berhenti, yang lagi packing alat berhenti, yang lagi menghias mobil berhenti, yang lagi nyiapin ini itu berhenti. Tapi yang keren, saya tanya beberapa orang dan mereka berkata yang sama. Apa itu? Mereka tahu sama tahu kalau Mahanaim tidak akan tinggal diam. Saudara tahu kondisinya demo cukup panas, kondisinya Indonesia tidak baik-baik saja. Kondisinya tanggal 31 Agustus kalau acara nggak dibatalkan akan datang 40 jenis tarian. Ronggeng lah, terus kuda lumping lah, barongsai lah, itu akan datang ke kota Bekasi. Oke, kalau nggak dibatalkan, ya mereka ikutan nari. Gitu. Dan menurut saya yang unik adalah siang sore hari itu, kami orang-orang di Mahanaim, pasukan di Mahanaim, kami tahu sama tahu. Kalau walaupun acara dibatalkan, Mahanaim tidak akan tinggal diam. Pemimpin kita tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, sekitar jam 5, jam 6, tiba-tiba keluar pengumuman. Oke, acara 31 dibatalkan. Tapi jadinya tanggal 30 kita akan jalan pagi-pagi. Dan pengumuman itu diberikan tanggal 29 jam 6 sore. Yang artinya kita akan jalan tanggal 30 jam 4 pagi. Kita cuma punya beberapa jam saja. Kita nggak ada 12 jam, sudah cuma punya 10 jam. Dan lumayan panik karena tadinya kita sudah berhenti bekerja, kita sudah berhenti siap-siap. Tiba-tiba dalam 10 jam kita harus siapkan lagi semuanya. Bahkan lebih hot, lebih ngegas gitu ya, lebih all out. Dan deg-degan juga pastinya, karena konon izinnya keluarnya mepet banget gitu ya. Dan puji Tuhan, besok paginya tanggal 30 kita jalan, kita arak-arakan. Dan yang ajaib adalah saudara bisa lihat tidak ada demo di kota Bekasi. Rencana demo ada? Oh ada. Rencana demo ada. Sudah dirancangkan untuk demo juga di kota Bekasi. Tapi nyatanya di Bekasi tidak ada demo. Saya
dengar beberapa kata dari orang-orang di titik ini akan demo, titik ini akan demo. Saya tanya sama anak-anak saya, situ ada demo, kosong kok nggak ada orang. Di situ ada demo, kosong kok nggak ada orang. Di situ ada demo, nggak ada kok, cuma ada orang lagi ngopi di pinggir jalan. Udah, tidak ada demo. Dan itu semua hasil dari apa sih? Bertindak cepat dan sigap. Seringkali dalam hidup kita untuk perubahan nasib, untuk keselamatan, untuk pasal demi pasal yang kita rindukan itu terjadi, kita butuh bertindak cepat dan sigap. Tapi kenyataannya berapa kali kita kelewatan? Berapa kali kita tidak menghadap Tuhan di momen yang tepat? Kenapa kita perlu momen yang tepat? Lanjut, hari itu Esther, dia bukan orang yang diundang. Dia nggak punya hak untuk masuk menghadap raja. Tapi kondisinya nggak memungkinkan untuk Esther menunda lagi. Oke, kondisinya tidak memungkinkan untuk Esther menunda lagi. Coba saudara lihat dalam hidup kita masing-masing. Ada kondisi-kondisi yang nggak memungkinkan untuk kita menunda kita masuk sidang ilahi. Sudah berapa lama kita terjerat? Sudah berapa lama kita masuk dalam sebuah lubang? Sudah berapa lama kita terjebak dalam masalah ini, masalah itu? Sudah berapa lama kita tahu benar ada tuntutan iblis, ada tuntutan karena kita buat kesalahan? Dan ada momen-momen krusial di mana kita nggak bisa tunda lagi. Tidak mungkin diundur lagi, nggak mungkin tidak diprioritaskan lagi, nggak mungkin. Karena kondisinya sudah berhubungan dengan nyawa, dengan nasib. Sama dengan apa yang istri Musa lakukan. Ini kalau nggak dilakukan dengan cepat, Musa meninggal. Kalau Esther nggak lakukan dengan cepat, satu bangsa musnah, satu bangsa dibantai habis. Seringkali sidang ilahi itu nggak selalu tentang duduk, kusuk, berdoa. Tapi kadang sidang ilahi juga bicara action. Kadang sidang ilahi juga bicara tindakan. Kadang sidang ilahi juga bicara melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam tempo yang sangat cepat. Tapi sidang ilahi ada untuk mengubah nasib, untuk menyelamatkan. Saya berdoa kita nggak kelewatan momennya. Saya berdoa kita tidak melewatkan kairos yang Tuhan sudah siapkan. Karena dalam setiap kairos yang Tuhan sediakan, disitulah sidang ilahi terbuka, nasib diubahkan, pembenaran diterima. Poin yang terakhir, gimana cara prakteknya, gimana cara kita lakukannya. Perlu sebuah keberanian, perlu sebuah, bukan nekat ya, sebuah keberanian lah, kata paling tepat, harus dengan penuh keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia. Itu yang firman Tuhan katakan dalam Ibrani 4 ayat 16, saya yakin saudara tahu isinya. Ada sebuah keadaan yang mendesak, tidak ada opsi yang lain, dan kita perlu menghadap dalam sidang ilahi. Ada momen di mana mungkin kondisi hati nggak sesuai untuk berdoa. Ada kondisi mungkin kita lagi marah, kita lagi kecewa, kita lagi dosa, kita lagi pikiran kita lagi ngawur. Tapi ada momen, ada keadaan di mana kita nggak bisa menunda lagi. Dan dengan kondisi hati yang berantakan, kita harus menghadap Tuhan. Mau nggak mau. Kenapa? Momentumnya, kondisi sudah mepet, dan kalau kita nggak menghadap, terlambat. Terus gimana caranya? Hati berantakan tapi harus menghadap, tapi harus sidang ilahi. Menghadap dengan penuh keberanian. Keberanian bukan berarti kita dengan kuat gagah, bukan berarti kita maju dengan sok gitu ya. Keberanian bicara, kita tahu kita nggak mampu, kita tahu kita salah, kita tahu kita punya tuntutan, kita tahu ada banyak hal yang kita langgar. Tapi menghadap dengan penuh keberanian, itu seperti yang Esther lakukan. Kondisi nggak sesuai, nggak ideal, tapi terdesak. Sudahlah aku ambil resiko. Sudahlah aku ambil resiko. Seringkali dalam kondisi hati yang nggak enak, kita nggak bisa berdoa. Saya sering berapa kali kalau lagi marah, kalau lagi nggak nyaman gitu ya, menurut saya nggak ideal, nggak enak, saya nggak bisa doa kadang-kadang. Tapi saya tahu ada kondisi yang nggak bisa ditunda lagi. Ini kalau hari ini nggak doa, nggak bisa besok pokoknya. Kalau hari ini nggak doa, sesuatu akan terjadi. Dan ya udah, berdoa. Sesimpel malam-malam baca chat gitu ya. Ayo kita berdoa tahan hujan. Kadang sudah di kasur, sudah mau tidur.
Hari itu saya ingat tahun 2020 kalau nggak salah. 1 Januari 2020. Selesai tahun baru dan di tahun baru ada pesan untuk kita doa, tahan bencana dan sebagainya. Saya ingat hari itu rumah saya di ruko, saudara. Jadi saya tinggal di lantai 3, tinggal di titik paling tinggi di rumah saya. Dan waktu saya mau pulang dari ibadah, itu sudah selesai ibadah jam berapa? Jam 1 pagi atau jam 2 pagi. Ngantuk berat. Saya itu jam 8 udah ngantuk, saudara. Jadi kalau doa sampai jam 1 tuh lumayan gitu. Dan ngantuk berat. Tapi Roh Kudus ingatkan saya, buka jendela, doa. Dan saya doa, tahan hujan, tahan bencana, saya nggak tahu juga mau ada apa. Pokoknya saya doa aja, buka jendela, angkat tangan berdoa. Tuhan sudah ngantuk, ya udahlah doa sedapatnya. Sudah ngantuk, pokoknya doa. Saudara tahu, besok paginya, nggak pagi sih, agak siang, karena kan habis doa semalaman ya, jadi kan masih libur juga, jadi bangun siang gitu ya. Waktu bangun, lihat HP, sudah rame banget. Si A berkata rumahku sudah tenggelam. Si B berkata rumahku udah tenggelam. Si C berkata aku nggak bisa keluar rumah dan sebagainya. Bahkan pemimpin saya juga ngabarin di grup rumahnya dilihat dari CCTV airnya sudah mulai masuk. Dan saya panik. Saya lihat rumah saya kering, saudara. Depan rumah kagak ada airnya, kering. Dan saya tidak berkata doa saya menyelamatkan rumah saya. Tapi saya berkata ada momentum, ada kairos di mana waktu kita berdoa, ada momentum, ada kairos di mana waktu kita lakukan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya. Dan memangnya Tuhan perlu kita? Memangnya Tuhan perlu kita dalam sidang ilahi? Memangnya Tuhan perlu kita melakukan bagiannya? Saya tutup dengan satu ayat terakhir. Mazmur 149 ayat 9 berkata seperti ini. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis, itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Ternyata semarak bagi orang yang dikasihinya. Saudara dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ternyata semarak bagi Tuhan untuk orang yang dikasihinya adalah apa? Melaksanakan terhadap mereka hukuman yang tertulis. Bukan kita yang dihukum. Tapi ternyata sebuah kesukaan buat Tuhan kalau Tuhan bisa melibatkan kita mengeksekusi sebuah hukum. Betul, Tuhan sudah membentuk dari rahim ibu kita. Betul, rencananya sudah ada. Betul, Tuhan sudah punya grand plan. Tapi sebuah kesukaan buat Tuhan kalau Tuhan bisa melibatkan kita. Contoh, mama saya bisa masak tanpa saya bantu. Tapi mama saya akan senang kalau saya ikutan masak. Walaupun mungkin kadang agak mengacaukan. Papa saya bisa ngurus mobil sendiri. Papa saya bisa badminton sendiri. Tinggal ngajak orang lain, nggak perlu ngajak saya. Tapi dengan saya ikut badminton, dengan saya ikut ngurus mobil, itu menyenangkan ayah saya. Saudara nangkep ya sampai sini. Dan salah satu kerinduan, salah satu dasar kenapa kita perlu sidang ilahi, sesimpel, sesederhana, dia mengasihi kita dan dia mau melibatkan kita. Melibatkan kita untuk apa sih? Menentukan nasib. Melibatkan kita untuk apa sih? Mengerjakan sebuah mujizat. Melibatkan kita untuk apa sih? Melakukan hal yang besar. Saudara, kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam sidang ilahi, kalau Tuhan izinkan kita ikut mengerjakan, itu karena Dia mau melibatkan kita anak-anaknya. Kata melaksanakan itu sama juga dengan kata mengeksekusi. Tuhan bisa menghentikan demo tanpa kita. Tuhan bisa berdoa shalom tanpa kita. Tuhan bisa menghentikan banjir tanpa kita. Tapi kalau kita diikut sertakan, itu kerinduannya untuk kita melakukan hal yang besar. Itu kerinduannya untuk kita ikut mengerjakan, itu ikut ambil bagian dalam sidang ilahi. Pagi hari ini, sebelum ditambahkan, saya mau ajak untuk kita deklarasi dulu. Karena saya percaya, kita percaya sidang ilahi itu bagian kita. Karena kita percaya sidang ilahi itu bentuk cinta Tuhan buat kita semua. Boleh saya minta deklarasinya dikeluarkan? Apakah sudah ada? Oke, terima kasih. Yuk, saya ajak untuk kita baca bersama-sama ya. Saudara boleh open mic. Nanti selesai deklarasi, mute lagi. Kita mau doa lagi nanti, mungkin akan ditambahkan. Yuk, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
senantiasa didapati hadir dalam sidang ilahi. Bapa yang menghendakinya, untuk kami menerima pembenaran dan kembali ke jalan yang benar. kebenaran dan kembali jalan yang benar oleh dan lewat sidang ilahi. Adalah orang-orang Kami percaya dilibatkan bahwa kehendak surga membawa surga atas dunia. nyata atas dunia. Firman Tuhan kami cepat dan sigap. Teruslah momentum Ada momentum yang kami si karunia. karunia. Amin. Amin. Kami senantiasa dapat senantiasa didapati hadirat sedangkan Allah Bapa yang menghendaki terima pembenaran kembali ke dalam sidang oleh karena pembenaran dan kembali ke jalan yang benar oleh karena orang Tuhan Yesus kami adalah sehingga orang-orang kami percaya dilibatkan Tuhan Yesus bahwa sehingga kami dilibatkan untuk jadinya membawa kehendak setiap surga kami sehingga dalam setiap kairos dan Metun dan kami penuh keberanian untuk menghadap kasih karunia Allah. Amin. 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 Silakan apa Ibu Lita menambahkan? Mau cantik. Terlalu mau kan Bapak Ibu, buat sidang ilahi, dia itu tetap Bapak yang adil. Ya, saya nggak mungkin ngebela anak saya kalau anak saya itu bersalah. Sekalipun sesayang apapun saya dengan anak saya, kalau dia datang dan dia bersalah, saya nggak akan pernah bela dia. Dia tetap Bapak yang adil, tetapi dia Bapak yang ikut bekerja. Dia Bapak yang bertanggung jawab. Dia Bapak yang akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan. Jadi untuk sebuah sidang ilahi, kita nggak bisa punya sikap seorang anak kecil yang hanya maunya dibela, yang hanya maunya diturutin untuk setiap apa yang kita mau. Saya ini kalau menghadap Tuhan, ya sekalipun itu untuk kepentingan pribadi, saya ini perhadapkan untuk keperluan surga. Saya tanya Tuhan, kalau saya misalnya menghadapi, misalnya contoh menghadapi anak saya perhadapkan ke Tuhan. Tuhan, ini gimana? Anak saya ngalamin ini. Anak saya sedang mengalami masalah ini. Anak saya sedang melakukan ini. Tapi saya selalu berkata, Tuhan, Kau tahu destininya. Kau tahu Tuhan panggilannya. Tuhan, hamba percaya Engkau mencintai dia jauh lebih daripada aku mencintai dia. Saya perhadapkan semua kepentingan surga. Dan pada waktu saya perhadapkan semua kepentingan surga, dengan sangat mudah, maka Tuhan itu akan turun tangan. Tuhan itu akan buat pembelaan demi pembelaan. Kenapa? Karena surga yang punya kepentingan. Karena surga yang punya agenda. Jadi saya mau sekali lagi di Heavenly Realm ini kita belajar untuk kita bukan lagi menjadi anak yang gampangan. Tetapi kita ini menjadi anak yang mengerti dan tidak malu-maluin bapaknya. Kalau buat saya ya, kalau salah terus minta dibelain bapak, itu kita malu-maluin. Pernah enggak Bu berbuat salah? Pernah. Saya pernah berbuat salah dan saya menghadap di hadapan Tuhan untuk sidang ilahi.
Saya minta ampun dan saya berkata, Tuhan ampuni aku. Tuhan kalau enggak tolong aku, seberapa banyak orang-orang di bawahku, orang-orang yang ngikutin aku, dan aku akan ditimpakan hukum lebih berat lagi. Tolongi aku Tuhan, bela aku Tuhan. Nah, jadi sekali lagi kita gak cuman untuk urusan kepribadian dan apa yang kita mau. Tetapi pada waktu saya salah, saya berkata, Tuhan, Engkau lihat kalau aku tuntutan dan semuanya, lihat jemaat-jemaat, lihat rumah singgah, lihat Tuhan setiap pasukan yang aku pimpin. Dan setiap kali saya ajukan perkara surga, saya ajukan kepentingan surga, maka Dia Tuhan yang akan bertindak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sidang ilahi secara pribadi. Sidang ilahi itu tidak akan pernah sah kalau Dia nggak hadir. Sidang ilahi itu nggak akan pernah bisa ketok palu kalau hakimnya tidak hadir. Sekali lagi, kita bisa mengajukan setiap perkara. Tapi kalau hari itu di dalam doa-doamu Dia tidak hadir, maka palu itu tidak pernah diketok. Jadi pastikan bahwa Bapa Tuhan yang datang sebagai hakim itu hadir. Nah, ini kan banyak ya. Ini banyak unsurnya banyak. Hubungan, tahu diri. Tahu diri itu ya kalau salah ya ngaku salah gitu ya. Tapi gak bisa cuman ngaku. Di dalam sini harus tahu memang salah. Tapi kita harus datang memang. Sekali lagi kita bisa belajar. Tapi sekali lagi dengan Heavenly Realm ini kita mau menambah bobot kita. Ya, pagi hari ini ayo saya mau ajak untuk kita mau masuk sedikit dalam sidang ilahi. Apapun juga kebutuhanmu. Engkau sedang berhadapan dengan bisnis, engkau sedang berhadapan dengan anak, engkau sedang berhadapan dengan stagnasi di dalam pelayananmu, engkau sedang menghadapi kesulitan di sekolah, engkau sedang mengalami banyak hal. Tapi ayo kita pagi hari ini belajar untuk sidang ilahi. Kita menghadap Bapak, Dia memang Bapak yang baik, Dia bukan Bapak yang kejam. Tapi Dia juga hakim yang adil. Pada waktu kita datang dan kita tidak belajar untuk terima setiap keputusannya. Bapak Ibu, kalau kita salah sekali lagi, pengampunan itu turun enggak? Pengampunan itu turun. Tetapi tetap ada konsekuensi. Jadi pada waktu engkau menghadap dalam sidang ilahi, engkau juga yang namanya tahu diri karena engkau tahu kalau itu berdosa, engkau sedang salah. Engkau harus belajar terima setiap konsekuensinya. Kau berkata, Tuhan kalau gitu apa yang aku harus perbaiki? Tuhan apa yang aku harus hari ini yang aku harus bertobat? Hari ini apa Tuhan? Tunjukkan hukum-hukum-Mu, tunjukkan hatimu supaya hatiku ini bisa mengikuti jalan-jalan-Mu. Kalau Tuhan berkata, nak, saya pernah bersalah dalam hal memakai uang. Saya ini pemimpin, saya ini bisa memutuskan apapun. Bahkan saya bisa memutuskan uang dibuat apa, segala sesuatunya. Hari itu saya tahu itu bukan untuk pribadi saya. Tetapi saya menggunakan uang dengan tidak bijak.
Saya menyalurkan kepada orang-orang yang tidak tepat. Dan hari itu pengampunan itu turun. Saya tahu saya berkata, Tuhan, aku sudah salah. Saya sudah salah memutuskan. Dan Tuhan berkata, oke, konsekuen. Dan hari itu saya berkata, 1 tahun kami rumah singgah sangat mepet. Dan hari itu saya tahu saya gak bisa ngeluh, saya gak bisa ngomel, saya gak bisa nuntut Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu itu masa-masa di mana saya harus menghadapi konsekuensi daripada kesalahan saya. Hari ini untuk menghadap sidang ilahi. Sidang ilahi secara pribadi itu sangat penting. Tetapi sekali lagi kita punya Bapa yang baik, tetapi Dia juga adil. Ya, kita mau datang kepada Tuhan. 2 hal ini yang selalu saya menjadi patokan buat saya untuk masuk dalam sidang ilahi. Yang pertama, saya belajar lihat dari kepentingan surga. Bukan dari kepentingan saya, tapi saya lihat dari kepentingan surga. Yang kedua, seberapa kita bisa menghadirkan Bapa di dalam sidang. Seberapa kita bisa menghadirkan hakim itu hadir. Sehingga dia yang akan memutuskan segala sesuatunya. Dan konsekuensilah dengan semua yang sudah diputuskan oleh surga. Karena itu yang terbaik buat kita. Amin. Ya. Oke, yuk mari. Tuhan, kami perhadapkan. Hamba bawa setiap pribadi yang pagi hari ini hadir, Tuhan. Bapak, kami butuh keputusan surga. Karena sesungguhnya kami tidak bisa memutuskan apapun dari dalam hidup kami. Tuhan, hamba bawa setiap masalah demi masalah. Tapi tolongi Tuhan, karena Engkau mau membawa kami masuk dalam destiny demi destiny. Engkau mau mencurahkan berkat-Mu untuk kami jadi berkat buat banyak orang. Untuk kami memberi makan. Untuk kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Syadadadada. Saya lihat ada beberapa orang yang memang sedang Engkau sudah dipilih Tuhan untuk menjadi bendara-bendara surga. Syadabaraba syadadadadadada. Tetapi Engkau sedang mengalami begitu banyak kesulitan dalam keuangan. Mari menghadap di hadapannya. Tuhan Bapa, dengan semua kehancuran demi kehancuran susah, iblis yang ingin membangkrutkan Tuhan anak-anak-Mu. Bukankah ini masa di mana masa kegenapan? Bukankah ini masa di mana masa itu kelimpahan itu harus datang? Tuhan, mari tolong setiap kantong-kantong yang bocor. Mari Tuhan tolong setiap keputusan-keputusan yang tidak tepat di hadapan-Mu. Hari ini hamba minta di hadapan-Mu Tuhan, berikan kelonggaran, berikan pengampunan, berikan hikmat-Mu, sampai kami ada dalam kehendak-Mu. Ya Aba, ya Bapa, ya Rabbasya.
panggilan demi panggilan. Syadabarababababababababa. Engkau yang mengalami stagnasi di dalam rohanimu, engkau yang tidak bertumbuh. Mari perhadapkan, mari perhadapkan, mari perhadapkan. Ya Narabasya. Bapa, buat setiap anak-anakmu menaiki dan mendaki setiap gunung-gunung yang tinggi. Ampuni kalau kami melewatkan kairos demi kairos. Mari surga bergerak. Mari surga bertindak. Syadabarababababababa. Mari Tuhan berikan ketepatan, berikan cara-caramu Tuhan, sehingga pintu yang di depan kami yang masih tertutup hari ini terbuka Tuhan. Buat kami mencari kunci, buat kami mendapatkan kunci hari-hari ini. Ampuni kami yang melakukan karena sebuah rutinitas dan kebiasaan, tapi sampai kami mendapatkan kunci yang dari hatimu. Ya Tuhan, mari doa, mari naikkan doa di hadapan Tuhan. Persembahkan doa, ini demi kepentingan surga Tuhan, karena sesungguhnya surgamu harus memeluk bumi. Kegenapanmu harus jadi di tengah-tengah anakmu. Pagi hari ini bukakan hukum-hukummu, bukakan tingkap-tingkap langitmu, turunkan belas kasihanmu. Karena kalau Engkau tidak tolong, maka siapakah kami yang sanggup menghadapinya, Bapa? Hamba minta sebuah pemutihan, hamba minta belas kasihan di hadapan-Mu. Tuhan, mari bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, dari keluarga demi keluarga. Mari bawa dalam sidang ilahi. Angkat perkara demi perkara. Tuhan, bukankah firman-Mu berkata, Engkau Allah yang setia, yang membela kami. Tolongi kami Tuhan, tolongi kami. Mari tunjukkan jalan-Mu, cara-Mu Tuhan, mari tolongi. Mari bawa kami di hadapan Bapa. Yesus, ini demi setiap destiny itu jadi. Ini demi masa kegenapan. Ini demi masa yang sudah Kau persiapkan, supaya kami tidak kehilangan lagi kairos demi kairos. Mari ajukan setiap firman demi firman, pasal demi pasal.
Tuhan, hamba perhadapkan destiny anak muda di hadapan-Mu. Tuhan, bukankah firman-Mu berkata di kitab Joel dikatakan akan ada barisan generasi Joel yang tidak terputuskan, Tuhan. Dan hari ini ada begitu banyak anak muda yang tidak mau mengenal Engkau, yang tidak tahu jalan-jalan-Mu, tidak tahu hukum-hukum-Mu. Tuhan, Engkau yang menghendaki mereka datang dan dipulihkan. Hari ini Tuhan, kami bawa setiap anak-anak kami di hadapan-Mu. Biar mereka menjadi generasi yang di depannya api dan di belakangnya api, Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menjaga setiap langkah anak-anak muda. Tapi sambar dengan api-Mu, karena aku tahu api-Mu tidak akan pernah menghanguskan dan mematikan, tapi api-Mu akan menguduskan anak muda. Api-Mu akan membawa mereka masuk ke dalam jalan-jalan-Mu. Api-Mu, Tuhan, membawa mereka masuk dalam destiny. Mari Bapa, hamba minta generasi Joel di hadapan-Mu. Hamba minta anak demi anak, dari keluarga demi keluarga, masuk dalam kegenapan, masuk dalam masa di mana Engkau sediakan masa kegenapan ini. Generasi yang tidak terhentikan, generasi yang akan menggetarkan dunia. Hamba juga berhadapkan setiap masalah demi masalah. Tolongi Tuhan, ajari Roh Kudus, ajari mereka masuk, ajari mereka mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba lepaskan berkat. Biar ada sebuah pengenalan, sebuah hukum-hukum surga yang pagi hari ini kami belajar, Tuhan. Dan buat kami bisa menaikkan hukum-hukum-Mu itu dengan benar. Karena kami punya Bapa yang setia dan adil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, nanti di rumah cari setiap hukum-hukum. Tapi sikap tadi saya minta itu ada di kita. Kita bukan anak gampangan yang kalau kita salah kita cuma minta dibela. Karena kita punya Bapak, tetap Bapak yang setia, Bapak yang baik, tapi Dia juga Bapak yang adil. Perhadapkan dan biar surga yang menetapkan. Kita konsekuen dengan apapun juga. Kita sepakat dengan surga. Maka saya akan lihat ada hidup yang diubahkan. Maka saya akan lihat, saya akan dengar kesaksian. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan. Bisnis-bisnis yang dipulihkan. Kalau engkau mengenal hati Bapa dan engkau bisa masuk ke dalam sidang-sidang ilahinya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Berkati semua yang mendengar. Dan siapkan hati kami sekali lagi untuk kami mulai memasuki masa Rosh Hashanah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati buat semuanya. Amin.